Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Karangjati, sebuah desa kecil di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah, tak pernah menyangka salah satu warganya bakal jadi buah bibir seantero negeri, bahkan dunia Arab. Namanya Lestari binti Samiran, usia 34 tahun. Sehari-hari sebelum merantau, ia hanyalah penjajah gorengan keliling, hidup sederhana bersama ibunya yang sakit-sakitan. Pada tahun 2013, Lestari memberanikan diri menjadi TKW di Arab Saudi melalui jalur legal. Ia ditempatkan di Riyadh, bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga seorang pengusaha tekstil. Tak lama berselang, nasibnya berubah drastis. Lestari sekarang tinggal di Jeddah, punya rumah sendiri. Tapi yang bikin geger, dia punya 3 suami orang Arab, ujar Yuni, sepupu Lestari yang pertama kali menyebarkan kabar ini ke media sosial lewat unggahan TikTok yang viral dan ditonton jutaan kali. Warga desa pun geger. Banyak yang tak percaya, bahkan ada yang mencibir. Namun sebagian lainnya penasaran dan mulai mencari tahu. Benarkah Lestari menikah dengan 3 pria sekaligus? Dan jika iya, bagaimana bisa hukum di Arab mengizinkan hal itu? Semua pertanyaan itu mulai mendapat titik terang ketika seorang jurnalis independen asal Indonesia di Timur Tengah, Arman Husni, memutuskan menyelidiki langsung ke Jeddah. Arman berhasil menghubungi Lestari melalui pesan WhatsApp. Dalam rekaman suara berdurasi 7 menit yang dibagikan secara eksklusif ke kanal YouTube miliknya, Lestari mengaku semua kabar itu benar adanya. Saya nggak pernah nyangka hidup saya bakal begini, Mas. Semua karena keadaan, dan satu persatu mereka datang dalam kondisi yang gak biasa, ucap Lestari dengan suara serak penuh emosi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seorang TKW bisa menikah dengan 3 pria Arab sekaligus? Dan alasan seperti apa yang sampai bikin publik syok? Lestari tiba di Riyadh pada musim panas 2013. Ia bekerja untuk keluarga Sheikh Abdullah Al-Rashid, seorang saudagar kain asal Mekah yang tinggal di kompleks elit Al-Murabba. Di awal, kehidupan Lestari cukup berat. Bahasa tak ia kuasai, kebiasaan keluarga majikannya pun terasa asing dan kaku. Tapi dia tetap bekerja dengan tekun dan sabar. Tak sampai setahun bekerja, ibu dari majikannya jatuh sakit dan Lestari dipercaya merawat sang nenek. Disinilah, tanpa disadari, kedekatan emosional antara Lestari dan salah satu putra majikannya, Tarik Abdullah Al-Rashid, mulai tumbuh. Namun bukan cinta yang menyatukan mereka, melainkan sebuah kecelakaan. Pada akhir tahun 2014, Lestari menjadi korban pelecehan oleh sopir lama keluarga tersebut, yang akhirnya dipenjara. Keluarga majikan merasa bersalah dan berusaha menebus kehormatan Lestari. Menurut budaya lokal, Sheikh Abdullah memutuskan untuk menikahkan Lestari dengan putranya, Tarik, demi menjaga nama baik keluarga. Lestari, yang saat itu tidak punya keluarga dekat di Riyadh dan merasa tidak punya pilihan, menerima pernikahan itu dengan hati berat. Waktu itu saya nggak ngerti, saya nggak cinta. Tapi saya merasa ini satu-satunya jalan agar saya bisa selamat, bisa tetap tinggal dan kerja, kata Lestari dalam wawancara Arman Husni. Tarik, pria 28 tahun, ternyata bukan pria yang buruk. Ia lembut, penyayang, dan menerima Lestari sebagai istri dengan cukup baik. Namun hubungan mereka terasa formal. Mereka tinggal bersama, tapi lebih seperti rekan dalam rumah tangga, tanpa keintiman yang kuat. Namun di balik semua itu, ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Tarik dan keluarganya, yang baru terkuak setelah 2 tahun pernikahan. Rahasia ini menjadi awal dari peristiwa mengejutkan yang membuat Lestari terjebak dalam pernikahan kedua. Bukan karena cinta, tapi karena konspirasi dalam keluarga Arab yang tak biasa. 2 tahun setelah menikah, kehidupan Lestari terlihat tenang dari luar. Ia mulai belajar bahasa Arab, mengenakan abaya, dan sesekali ikut menghadiri acara keluarga besar Al-Rashid. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan dalam hatinya. Tarik mulai sering pulang larut malam, kerap keluar kota tanpa penjelasan, dan tak lagi menunjukkan ketulusan seperti awal pernikahan mereka. Puncaknya terjadi pada suatu malam di akhir 2016. Saat Lestari membersihkan kamar kerja Tarik, ia menemukan sebuah dokumen perjanjian nikah dalam bahasa Arab. Dan saat diterjemahkan oleh temannya sesama TKW, ia syok luar biasa.
Tertulis jelas bahwa Tarik telah menikah dengan wanita lain sejak sebelum menikah dengan Lestari, dan pernikahan dengan Lestari dianggap nikah kontrak oleh keluarganya, tanpa pernah diberitahukan padanya. Saya merasa dikhianati, dipermainkan. Saya pikir saya ini istri sah, tapi ternyata mereka anggap cuma pelengkap citra keluarga. Ujar Lestari dalam rekaman suara yang dirilis jurnalis Arman Husni. Lestari sempat ingin melarikan diri, tapi posisinya sebagai pendatang membuatnya sulit. Ia tidak punya izin tinggal pribadi. Semua tergantung sponsor suami. Di tengah kebingungan itulah, datanglah sosok pria kedua, seorang saudara jauh dari keluarga Al-Rashid, Saif Zahrani, yang diam-diam sejak lama menaruh simpati pada Lestari. Saif adalah pria berusia 40 tahun, duda dengan 1 anak, tinggal di Mekah dan sering datang ke Riyadh untuk urusan bisnis. Suatu hari ia datang ke rumah Tarik untuk urusan keluarga, dan melihat Lestari menangis di taman belakang rumah. Dia menghampiri saya, duduk tanpa bicara lama, dan akhirnya dia tanya, "Apa kamu bahagia, Uhti?" Dan dari situlah semua mulai berubah. Cerita Lestari, 3 bulan setelah pertemuan itu, dengan seizin Tarik, yang rupanya mulai tak peduli dengan pernikahan mereka. Lestari dinikahkan dengan Saif. Kali ini pernikahan dilakukan secara resmi di hadapan wali nikah dan disahkan pemerintah Arab Saudi. Namun tetap saja, status Lestari di mata masyarakat masih dianggap aneh dan samar. Mengapa Tarik setuju? Dan apa motif Saif menikahi seorang TKW yang sebelumnya istri sepupunya sendiri? Setelah dinikahi oleh Saif Zahrani, Lestari resmi pindah dari Riyadh ke sebuah rumah bergaya tradisional di distrik Misfalah, Mekah. Hidup di kota suci memberi pengalaman baru untuknya. Lebih tenang, lebih religius, dan lebih banyak waktu untuk belajar dan merenung. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar, meskipun Saif memperlakukan Lestari dengan baik, memberi fasilitas yang layak, dan menyuruhnya berhenti bekerja sebagai pembantu, ia jarang di rumah. Saif dikenal sebagai pengusaha dan juga punya kedekatan dengan tokoh-tokoh politik lokal. Ia sering keluar kota dan kadang ke luar negeri. Lestari mulai curiga, dan kecurigaan itu terbukti saat ia diam-diam membaca pesan-pesan di tablet suaminya saat Saif tertidur. Isi pesan-pesan itu mengejutkan. Saif ternyata berencana mencalonkan diri dalam Dewan Konsultatif Wilayah, dan pernikahannya dengan Lestari, seorang wanita Asia yang dikenal luas di kalangan pekerja migran, hanyalah strategi untuk mendongkrak citra sosial dan simpati publik internasional. Dia ingin dipandang sebagai pria modern dan inklusif. Bukan cuma menikahi wanita Arab, tapi juga seorang pekerja asing. Dan itu akan membuat dia terlihat progresif di mata lawan politiknya, jelas Arman Husni dalam laporan investigasinya. Yang lebih mengejutkan lagi, Saif ternyata masih aktif berkomunikasi dengan istri pertamanya, yang selama ini menghilang. Mereka belum resmi bercerai dan Lestari tidak diberitahu soal itu saat menikah. Artinya, Lestari kembali menjadi istri kedua. Persis seperti yang ia alami sebelumnya, perasaan tertipu kembali menghantui Lestari. Tapi kali ini dia tidak diam. Dengan bantuan seorang sahabat sesama TKW yang sudah lama tinggal di Jeddah, yaitu Nur Aini, Lestari mulai menyusun strategi untuk membebaskan diri dari permainan ini. Namun sebelum dia sempat melangkah jauh, sebuah insiden besar terjadi. Saif ditangkap oleh aparat keamanan karena diduga menyalahgunakan dana kampanye. Lestari pun kembali menjadi sorotan media. Tapi di tengah kekacauan itu, muncullah pria ketiga, yang datang bukan untuk cinta, bukan juga untuk politik, tapi karena alasan yang benar-benar tak terduga. Siapa dia? Dan kenapa dia malah menawarkan pernikahan kepada Lestari di tengah hidupnya yang sedang kacau? Setelah penangkapan Saif Zahrani, rumah Lestari digeledah. Polisi datang tanpa pemberitahuan, membawa serta berkas, dokumen properti, bahkan menyita alat komunikasi milik Saif. Lestari tidak ikut ditahan, tapi statusnya sebagai istri dari tersangka kasus keuangan membuatnya masuk dalam daftar pantauan. Dalam kondisi mental yang hancur dan penuh tekanan, Lestari dipanggil ke kantor pengacara Saif untuk menandatangani surat kuasa properti. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan Fahd Al-Kahtani, seorang pria berumur 37 tahun yang bekerja sebagai penasihat hukum keluarga Zahrani. Fahd bukan seperti pria Arab kebanyakan. Ia pendiam, tenang, berlogika, dan justru menunjukkan empati yang nyata terhadap kondisi Lestari.
Ia tidak menanyai Lestari soal statusnya sebagai TKW, atau menyalahkannya atas peristiwa yang menimpa Saif. Tapi beberapa hari setelah pertemuan itu, datanglah sebuah tawaran yang mengguncang batin Lestari. Fahd mengajak Lestari berbicara di sebuah kedai kopi di daerah Al-Balad, Jeddah. Di sana, secara langsung, ia menyatakan keinginan untuk menikahi Lestari. Bukan karena cinta atau syahwat, katanya, tetapi karena alasan hukum dan kemanusiaan. Kalau kamu tidak memiliki wali atau perlindungan hukum, kamu bisa saja dideportasi. Kasus Saif bisa menyeret kamu. Tapi kalau kamu menikah denganku, status kamu sah, dan aku bisa menjaminkan kamu secara legal. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang keselamatan dan martabatmu, ujar Fahd dengan nada serius. Lestari sempat terdiam lama. Baginya, ini adalah lamaran ketiga dalam hidup yang tidak datang karena cinta, melainkan karena kondisi yang memaksa. Tapi pengalaman pahit membuatnya berpikir lebih dewasa. Ia tahu bahwa di Arab Saudi, perempuan asing tanpa perlindungan hukum sangat rentan. Ia bisa sewaktu-waktu ditangkap atau dideportasi tanpa proses jelas. Apalagi sekarang ia tersangkut skandal besar lewat pernikahan sebelumnya. Akhirnya, setelah konsultasi panjang dengan Nur Aini dan seorang ustaz Indonesia di konsulat Jeddah, Lestari menerima lamaran Fahd dengan satu syarat, tidak ada kepalsuan dalam pernikahan ini. Saya bilang ke dia, kalau ini cuma pernikahan atas nama, bilang dari awal. Jangan mainkan saya lagi. Saya capek ditipu, saya bukan barang legalitas, ungkap Lestari dalam satu sesi wawancara eksklusif. Fahd pun menyanggupi. Mereka menikah secara syar'i dan sah secara hukum negara. Tapi tak lama setelah itu, Fahd justru mengungkapkan hal yang paling mengejutkan. Dia ternyata sudah tahu tentang Lestari jauh sebelum pernikahan ini terjadi. Bagaimana mungkin? Dan mengapa Fahd selama ini mengamati kehidupan Lestari diam-diam?